Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nurfiani Lubis. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar kepemimpinan untuk memenuhi tugas KKNI. Di dalam dasar-dasar kepemimpinan terdapat konsep pemikiran. Di dalam konsep pemikiran ini ada dasar-dasar kepemimpinan. Di dalam dasar-dasar kepemimpinan kita akan membahas tentang hakikat kepemimpinan, yang kedua pemimpin dan pemimpin, yang ketiga peran pemimpin dan pemimpin, yang keempat beda pemimpin dan pimpinan, yang kelima otoritas kepemimpinan, yang keenam kepemimpinan teladan, yang terakhir kepemimpinan sekaligus pemimpin. Ya. Selanjutnya dalam konsep pemikiran terdapat teori-teori kepemimpinan dan model-model kepemimpinan dan kepemimpinan perubahan. Di dalam dasar-dasar kepemimpinan ada hakikat kepemimpinan. Di dalam hakikat kepemimpinan ini adalah proses mempengaruhi orang lain serta menginspirasi, memotivasi, mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan yang dibangun dan memiliki bersama. 3. Pemimpin dan pimpinan. Pemimpin dan pimpinan terbagi dua, yaitu pemimpin. Pemimpin orang yang memiliki kompetensi untuk mempengaruhi, mengharapkan, dan mengakomodasi orang lain. Dan yang terakhir, karyawan mampu mengoptimalkan dan kompetisi yang dimiliki. Selanjutnya pimpinan. Pimpinan orang yang memiliki kesenangan untuk mengelola karyawan. Yang kedua, menguasai dan mengambil keputusan. Yang terakhir, karyawan mampu mengerjakan tugas-tugas yang ditentukan. Selanjutnya, peran pemimpin dan pimpinan. Peran utama dalam pemimpin adalah menciptakan rasa saling menghargai dan membangun kerjasama tim dengan memanfaatkan setiap kompetensi dan menutupi setiap kelemahannya. Selanjutnya, peran utama dalam pimpinan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melipat gandakan kinerja karyawan dengan melakukan pengawasan dan pemecahan masalah. Beda pimpinan dan pemimpin adalah kalau pimpinan dia fokus dalam karyawan, sedangkan pimpinan dia fokus pada pekerjaan. Pimpinan mengerjakan yang baik dan pemimpin mengerjakan yang baik, pimpinan mengerjakan dengan baik. Yang ketiga, pemimpin menginspirasi kegiatan, pimpinan mengorganisasi karyawan. Yang ketiga, pimpinan memotivasi karyawan, sedangkan pemimpin mengarahkan karyawan, dan pemimpin membangun kepercayaan, sedangkan pemimpin membangun kepercayaan, sedangkan pimpinan mengawasi kegiatan. Pimpinan mengembangkan kultur, sedangkan pimpinan mengembangkan soft. Di dalam dasar-dasar kepemimpinan ada kompetensi kepemimpinan. Di dalam kompetensi kepemimpinan itu terdapat 5. Yang pertama, kewenangan yang sah. Yang kedua, kompetensi keteladanan. Yang ketiga, kompetensi keahlian. Yang keempat, kewenangan menghargai. Yang keempat, kewenangan menghargai. Yang kelima, kewenangan menghukum. Selanjutnya, di dalam dasar-dasar kepemimpinan ada keteladanan pemimpin. Di dalam keteladanan pemimpin ini terbagi lagi menjadi 8 wewenang yang ada di dalam keteladanan kepemimpinan. Yang pertama, komunikasi dan menginspirasi. Yang kedua, penyelaras keadaan. Yang ketiga, selektif dalam motivator. Yang keempat, harapan dan kepercayaan. Yang kelima, gairah dan pengorbanan. Yang keenam, keyakinan. Yang ketujuh, tekad dan ketekunan. Yang kedelapan, pembangunan citra. Selanjutnya, dalam dasar-dasar kepemimpinan kita akan membahas tentang pemimpin sekaligus pemimpin. Di dalam pemimpin sekaligus pemimpin ini, kita harus menjelaskan dulu tentang pemimpin. Pemimpin adalah pemimpin harus memiliki kepribadian. Di antaranya kepribadian yang pertama adalah mereka menginspirasi orang lain untuk mengambil resiko. Yang kedua, mereka menginspirasi orang lain untuk bekerja lebih dari kemampuannya. Yang ketiga, mereka merancang tujuan-tujuan yang berani dan penuh resiko. Dan yang terakhir, mereka memaklumi bahwa gagal atau berhasil adalah hal yang wajar. Selanjutnya, di dalam dasar-dasar kepemimpinan ini kita harus menciptakan rasa memiliki tujuan
bersama. Di dalam menciptakan rasa memiliki dan tujuan bersama ini terdapat tiga model. Yang pertama, menyatukan visi yang dimiliki masing-masing individu. Yang kedua, memperjelas visi, menetapkan sasaran, membantu memahami arti tim. Yang terakhir yaitu pengaruh pada dunia luar. Selanjutnya, di dalam dasar-dasar kepemimpinan ini, kita harus jadikan sasaran sebagai sasaran tim. Di dalam sasaran sebagai sasaran tim ini terdapat tiga model. Yang pertama, saling mendukung intensitas. Yang kedua, penghargaan atau kontribusi setiap orang. Yang terakhir, bukan saya tetapi kita. Di dalam dasar-dasar kepemimpinan ini, kita harus memperlakukan orang sebagai individu. Di dalam kita harus memperlakukan orang sebagai individu ini terdapat dua model. Yang pertama, memanfaatkan individualitas keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, untuk keuntungan tim, stepik, dan treatment. Selanjutnya, di dalam dasar-dasar kepemimpinan ini kita harus bertanggung jawab terhadap hasil kerja tim. Di dalam ini kita harus bertanggung jawab terhadap kerja tim ini terdapat tiga pilar. Yang pilar yang pertama, tentukanlah partisipasi. Yang kedua, biarlah sebanyak mungkin. Yang terakhir, jangan mendiktekan solusi. Dan yang terakhir, di dalam dasar-dasar dan teknik kepemimpinan ini adalah berbagi kebahagiaan dan terima kesalahan. Di dalam berbagi kebahagiaan dan terima kesalahan ini terdapat tiga pilar. Yang pilar yang pertama, rewards ataupun pujian dan mendorong mereka untuk mendapatkan lagi, dan bijak. Dan yang terakhir, tidak blame others. Tidak blame others ini kita tidak harus memperdayakan orang untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.